Pertama terima kasih saya diberi kesempatan untuk ngomong untuk adik-adik ya. Nah, yang kedua selamat ulang tahun. Lalu yang ketiga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kilas balik tentang berdirinya Loka Samugraha gitu ya. Memang secara kelembagaan itu kan akibat dari perubahan status sebuah fakultas waktu itu FKIP Pusat Sudayana yang kemudian berubah menjadi STKIP Negeri Singaraja gitu ya. Tapi yang menjadikan kami dan sejumlah teman-teman terdorong untuk juga mendirikan organisasi pecinta halaman di sekolah tinggi yang baru itu lebih didasari oleh kesadaran gitu ya, bahwa organisasi mahasiswa pecinta alam itu semuanya memberikan banyak bekal kepada kami gitu ya, memberikan banyak bekal kepada kami. Nah, berangkat dari kesadaran seperti itulah kemudian ada tekad, ada niat gitu ya, untuk secepat mungkin kita memiliki organisasi tersendiri yang kemudian kita beri nama Loka Samugraha ya. Nah, memang ketika mendirikan organisasi ini terjadi pergulatan panjang sesungguhnya, mulai dari bagaimana kita memikirkan sosok organisasinya gitu ya, mumpung kita membuat sesuatu yang baru gitu ya. Lalu dari pemikiran tentang sosok organisasi itu kemudian kita memikirkan pula cita-citanya gitu ya, yang kemudian mengalir menjadi apa namanya dan bagaimana lambangnya yang akan menjadi identitas kita gitu ya. Nah, inilah yang sesungguhnya menjadi pemikiran yang lumayan intens gitu ya, sampai kemudian kita harus membuka kamus Jawa kuno misalnya untuk mendapatkan nama yang akan menjadi wadah dari idealisme para pendiri waktu itu gitu ya. Sehingga sampai akhirnya pada nama Loka Samugraha gitu ya. Nah, lebih lanjut bagaimana karakteristik dari organisasi ini, tentu saja karakteristik daripada anggotanya. Disitulah kita sampai pada pemikiran bahwa sebagai seorang pecinta alam, 3 pilar itu harus dimiliki sebagaimana tercermin dalam lambang gitu ya. Jadi seperti itu. Tercermin juga di dalam himnenya gitu ya. Jadi sebagai dasar apa yang harus kita miliki? Ya itu ya, keteguhan ya jiwa gitu ya, keteguhan jiwa. Karena kalau ini tidak dimiliki gitu ya tidak akan dapat menjalani ya statusnya sebagai anggota organisasi pecinta alam dengan baik. Karena untuk menjadi pecinta alam kan memang tantangannya tidak ringan gitu ya, tidak ringan. Nah, tentu kita menyadari bahwa keteguhan mental itu juga harus dibangun oleh kekuatan fisik gitu ya. Jadi tidak cukup bagi kita memiliki keteguhan mental saja. Namun harus kita sadari pula gitu ya, bahwa keteguhan mental itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan semata-mata keteguhan fisik kalau kita membandingkan keduanya gitu ya. Ini yang menjadi lebih penting bagi kita, yang kita garap antara lain lewat peneguhan fisik para anggota gitu ya, seperti itu. Namun apapun yang ingin kita kerjakan lewat organisasi ini gitu ya, pada akhirnya adalah semua perbuatan baik kita dalam kecintaan alaman, terutama dalam hal mencintai lingkungan, akan menjadi persembahan kita kepada Tuhan gitu ya. Ya seperti itu. Itu sebabnya kita tidak akan pernah bekerja karena ada pamrih.
Kita tidak akan pernah berbuat karena kita menanti imbalan, gitu ya. Jadi kita berbuat semata-mata karena kita ingin mempersembahkan perbuatan kita yang terbaik kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini dasarnya, gitu ya. Lalu ke depan apa yang saya harapkan kepada adik-adik semua, gitu ya. Yang paling penting adalah wujud nyatakan, gitu ya, idealisme kita, terutama pada kecintaan pada lingkungan. Itu diklat, latihan fisik yang lain, dan keterampilan yang lain, itu adalah bekal-bekal awal bagi kita supaya kita dapat sepenuhnya mencintai lalu melestarikan lingkungan. Nah, oleh karena itu, gitu ya, bagi saya yang paling penting adalah bagaimana ini bisa terwujud, gitu ya. Begini bisa terwujud. Kalau ia bisa diwujudkan tidak dengan kekuatan fisik yang luar biasa, mengapa tidak, gitu ya. Nah, oleh karena itu pula perlu direnungkan kembali pola pembinaan pengembangan anggota kita, gitu ya. Kita menghadapi situasi kemajuan teknologi yang tanpa kita sadari telah memanjakan kita. Kemanjaan ini kemudian menjadikan kita cenderung menghindari tantangan, cenderung tidak siap menghadapi tantangan. Padahal kita di sisi lain menyadari pula gitu bahwa tantangan itu adalah salah satu upaya untuk mematangkan kita, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di tengah kondisi seperti ini, tampaknya memang dalam pikiran saya kita harus melakukan kompromi-kompromi, gitu ya. Kompromi yang saya maksud adalah kita mengurangi, ya, tempaan yang bagi banyak orang sekarang itu menakutkan, tetapi tidak menghilangkannya, karena itu seperti yang saya katakan tadi tetap perlu, gitu ya. Jadi kita mengurangi porsinya, tetapi memperbanyak porsi realisasi cita-cita, gitu ya. Ini banyak cara yang bisa kita lakukan untuk itu, gitu ya. Apakah lewat penulisan pemikiran di bidang lingkungan, apakah lewat riset di bidang lingkungan, atau lewat program-program pelestarian lingkungan berupa penghijauan, ya. Kalau misalnya ini bisa kita lakukan, sesungguhnya tanpa kita sadari, ya, terutama ketika kita mau melakukan pelestarian lingkungan, tanpa kita sadari kita semuanya juga dapat menempa fisik dan mental, gitu ya. Terutama lagi adalah menempa kerjasama, ya. Kita tahu bahwa kerjasama ini sangat penting dalam kehidupan maupun dalam profesi, gitu ya. Sulit bagi orang untuk berhasil tanpa menjalin kerjasama, dan kerjasama bisa dikembangkan lewat kegiatan-kegiatan kepecinta alaman. Jadi seperti itu, ya. Pesan terakhir, walaupun minat ke pecinta alaman mengalami penurunan di kalangan generasi muda, gitu ya, jangan berkecil hati. Anda harus bersyukur karena Anda masuk di dalam organisasi seperti ini, ya. Mengapa saya katakan bersyukur? Karena saya sendiri sudah mengalami, gitu ya, bagaimana saya yang dibesarkan dalam organisasi seperti ini kemudian menjadi seperti sekarang. Intinya adalah keberhasilan di dunia pekerjaan, gitu ya, tidak bisa kita lepaskan dari kondisi mental yang ditempa lewat organisasi, diantaranya adalah pecinta alam, ya. Di kontribusinya sangat jelas, bolehlah dibandingkan dengan orang yang tidak pernah mengikuti organisasi, gitu ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi, jangan mundur, ya. Diteruskan keterlibatan Anda dalam organisasi ini. Ya, kalau sekarang Anda belum yakin, nantilah Anda buktikan ke depan bahwa kata-kata saya tentang kontribusi kegiatan kepecinta alaman bagi pembentukan mental dan kesiapan bekerja sama itu akan terbukti benar, gitu ya. Jadi seperti itu. Saya pikir itu. Sekali lagi selamat ulang tahun, semoga selalu berjaya.